Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen berbasis sekolah yang terdiri dari saya sendiri Salim Mariskan Rohoir, kemudian ada Isna Fikria Afifah, kemudian ada Nabila Fatmala. Kami akan membahas tentang manajemen kurikulum, program pembelajaran, dan pendekatan pengembangannya. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen kurikulum. Sebelum kita membahas manajemen kurikulum, kita harus mengetahui dulu nih, apa yang dimaksud manajemen dan apa yang dimaksud dengan kurikulum. Nah, manajemen sendiri bisa diartikan sebagai pengelolaan atau tata kelola. Kurikulum sendiri merupakan seperangkat rencana, isi, tujuan, dan bahan pembelajaran serta bahan-bahan yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam artian kurikulum ini menjadi suatu pedoman dalam merencanakan pembelajaran sehingga mencapai tujuan pendidikan. Maka dari itu, manajemen kurikulum dapat kita artikan pengelolaan rencana-rencana yang akan mensukseskan tujuan dari pendidikan. Teman-teman bisa pahami bahwasanya manajemen kurikulum ini penting sehingga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran itu dengan maksimal dan juga tidak terkendala hal-hal yang memang menjadi tantangan bagi kita dalam melaksanakan kurikulum. Ya, dalam manajemen kurikulum ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah prinsip produktivitas. Dalam prinsip ini berfokus pada bagaimana agar peserta didik dapat memenuhi hasil belajar yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Pada prinsip produktivitas ini, tentu saja kita menginginkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Contohnya adalah membuat video. Misalnya kita ingin video pembelajaran tentang fotosintesis. Maka dari itu, materi yang kita gunakan adalah fotosintesis. Jika kita menggunakan materi belajar lain seperti materi sosial, itu tidak akan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Di sini prinsip produktivitas ini menginginkan hasil yang sesuai dengan tujuan kita. Prinsip yang kedua adalah prinsip demokratisasi, di mana dalam memanage kurikulum kita perlu menempatkan pengelola, kemudian juga pelaksana dan subjek didik itu sesuai dengan penempatannya. Misalnya guru yang harus melaksanakannya, kemudian ada peserta didik yang mendapatkan kurikulum itu sendiri gitu. Jadi kita harus tahu posisi-posisi mana dalam mengelola kurikulum. Nah, dari demokratisasi itu kita perlu nih kooperatif ataupun kerjasama dari tiap-tiap orang yang memang berkecimpung dalam pendidikan tersebut. Contohnya guru tadi dan juga peserta didik dan juga kepala sekolah maupun staf-staf yang terlibat. Karena dalam merencanakan sesuatu, dalam melaksanakan sesuatu yang memang sesuai dengan kurikulum, kita perlu kerjasama dari orang-orang lain yang memang termasuk dalam orang pendidikan gitu atau ketenaga kependidikan. Nah, teman-teman juga harus paham bahwasanya tidak mungkin hanya satu pihak yang melaksanakan kurikulum gitu. Kalau misalnya kita ada guru saja tapi tidak ada peserta didik, maka kurikulum tidak akan terjalan karena tidak ada subjek di situ. Prinsip manajemen kurikulum yang selanjutnya adalah efektivitas dan efisiensi. Teman-teman harus paham nih apa yang dimaksud efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu bagaimana tujuan kita tercapai. Jadi tidak memperdulikan pengeluaran biaya, waktu dan lain sebagainya. Sedangkan efisiensi itu bertekankan pada proses bahwa kita harus menghemat sumber daya yang ada seperti waktu, uang dan lain-lainnya. Nah, efektivitas dan efisiensi dalam manajemen kurikulum ini diharapkan bahwasannya
proses kita mengeluarkan sedikit waktu dan biaya, tetapi tetap tujuan kita tuh tercapai dengan maksimal. Maka dari itu, prinsip manajemen kurikulum atau pengelolaan kurikulum ini diharapkan bahwasanya kegiatan itu dapat menghemat biaya dan waktu, tetapi tetap mencapai tujuan yang kita harapkan gitu. Jadi prinsip efektivitas dan efisiensi ini harus berdampingan keduanya. Nah, prinsip yang terakhir adalah penguatan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Jadi, teman-teman harus paham bahwasanya proses memanage atau mengelola kurikulum itu harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Contohnya misalnya dalam capaian yang diinginkan adalah peserta didik yang Pancasilais. Maka dari itu, pengelolaan kurikulum juga harus berkesinambungan dengan nilai-nilai Pancasila. Berbeda halnya dengan tujuan misalnya menginginkan peserta didik yang berketerampilan, maka dalam mengelola kurikulumnya pun harus mencapai keterampilan gitu, bukan Pancasilais. Maka dari itu kita dalam menentukan atau mengelola kurikulum harus sesuai dengan visi misi dan tujuan kurikulum saat ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi manajemen kurikulum. Nah, terdapat beberapa fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum yang dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dengan adanya manajemen kurikulum ini, tentunya komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Tentunya dengan adanya manajemen kurikulum, peserta didik jadi terarah dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan dari awal pendidikan itu dapat tercapai. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu meningkatkan keadilan atau equality dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Jadi, dengan adanya manajemen kurikulum ini, tentunya setiap peserta didik berhak untuk menuntut ilmu, sehingga semua peserta didik dapat belajar tanpa adanya perbedaan dari peserta didik lain dengan peserta didik lainnya, sehingga peserta didik dapat belajar dengan maksimal. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungannya. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kurikulum peserta didik maupun lingkungan sekitarnya. Tentunya dalam proses pembelajaran diharuskan adanya manajemen kurikulum. Kenapa harus adanya manajemen kurikulum? Ya karena dalam manajemen itu terdapat banyak komponen, sehingga komponen-komponen tersebut harus diatur agar proses pembelajaran dapat terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Karena sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penguatan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Kemudian fungsi yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan di sini mengenai pelaksanaan manajemen kurikulum di tingkat sekolah dasar. Nah, pelaksanaan manajemen kurikulum di tingkat sekolah dasar ini memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Nah, pada poin perencanaan kurikulum ini ada identifikasi standar. Kita harus bisa menentukan standar nasional maupun lokal yang harus dicapai oleh siswa sekolah dasar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu ada penetapan tujuan pembelajaran dan juga ada pengembangan silabus. Nah, yang kedua ada pengembangan materi pembelajaran. Ada 2 poinnya di sini yaitu pemilihan bahan ajar. Nah, kita bisa memilih buku teks, lalu referensi dan sumber belajar lainnya yang sesuai dengan standar dan tujuan pembelajaran yang memang sudah kita tentukan dari awal. Nah, selain pemilihan bahan ajar, di sini ada penyesuaian. Kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan materi dengan karakteristik peserta didik. Karena yang namanya karakteristik peserta didik itu tidak sama. Semua berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan materi yang ingin kita ajar dengan karakteristik peserta didik.
Lalu di sini ada pengajaran dan pembelajaran. Ada poin penerapan metode pembelajaran. Kita bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang berbeda-beda. Contohnya misal metode ceramah, lalu ada diskusi, ada presentasi, proyek, dan sebagainya. Selain penerapan metode pembelajaran, di sini juga ada pemanfaatan teknologi. Kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat TIK jika memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Lalu di sini ada penilaian dan evaluasi. Nah, di penilaian dan evaluasi ini ada penilaian formatif. Kita bisa melakukan penilaian sepanjang proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif atau yang membangun bagi para peserta didik. Lalu selain formatif, di sini ada penilaian sumatif, yaitu kita bisa melakukan penilaian akhir periode untuk mengevaluasi sudah sampai sejauh mana pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Setelah itu ada refleksi atau perbaikan. Nah, di sini kita bisa menganalisis hasil penilaian dan evaluasi, serta gunakan hasil tersebut untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Lalu setelah itu ada keterlibatan stakeholder. Di sini ada partisipasi guru. Guru ini berperan dalam merencanakan, lalu melaksanakan dan mengevaluasi proses dari pembelajaran itu sendiri. Selain guru, di sini ada peran orang tua. Nah, kita juga harus melibatkan orang tua dalam mendukung pelaksanaan kurikulum dan memberikan masukan apa saja yang kurang terhadap kegiatan pembelajaran gitu. Lalu ada kepala sekolah juga. Nah, kepala sekolah ini tugasnya memimpin, mendukung, dan memfasilitasi pelaksanaan kurikulum serta pengembangan profesional guru tersebut. Selanjutnya, poin ke-6 ada pengembangan profesional guru. Di sini ada pelatihan dan juga kolaborasi. Lalu ada pemantauan dan evaluasi sistem. Di sini ada pemantauan berkelanjutan. Jadi selalu pantau dan evaluasi nih pelaksanaan kurikulum ini sudah sejauh mana. Tujuannya adalah untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Lalu ada penyesuaian. Jika diperlukan, kita bisa melakukan penyesuaian terhadap rencana pembelajaran berdasarkan hasil pemantauan tersebut. Setelahnya ada komunikasi. Di sini ada komunikasi efektif. Pastikan komunikasi ini harus berjalan dengan baik antara semua pihak yang terkait, baik guru, siswa, kepala sekolah, atau peserta didik itu sendiri. Nah, di sini yang terakhir ada penyusunan laporan hasil. Jadi kita membuat laporan tentang pelaksanaan kurikulum, pencapaian siswa, dan juga upaya perbaikan atau evaluasi. Penting untuk diingat bahwasanya pelaksanaan kurikulum ini di tingkat sekolah dasar bersifat dinamis dan juga memerlukan adaptasi berdasarkan perubahan kebutuhan, lalu juga perkembangan pendidikan dan evaluasi hasil pembelajaran. Selain itu, kerjasama dan keterlibatan dalam segala pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari pendidikan yang diinginkan. Mengenai pendekatan pengembangan kurikulum. Nah, pendekatan itu sendiri adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dalam mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Nah, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum merujuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Nah, menurut Muhaimin sendiri, pendekatan pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama yaitu pendekatan subjek akademis. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 pendekatan dalam pengembangan kurikulum subjek akademis ini. Yang pertama yaitu melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, di mana pada pendekatan ini murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan bukan hanya sekedar mengingat-ingat saja. Kemudian yang kedua, studi yang bersifat integratif. Nah, di mana pendekatan ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut adanya model-model pengetahuan yang lebih komprehensif terpadu. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis, di mana guru tetap mengajar berdasarkan mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Pelajaran-pelajaran lain seperti ilmu kealaman, ilmu sosial, dan lain-lain dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis pemecahan masalah dalam kehidupan. Kemudian
Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan humanistik, di mana seperti yang kita ketahui humanistik ini berarti memanusiakan manusia. Jadi pendekatan humanistik ini dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia, di mana penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan teknologis. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi sangat pesat. Jadi manajemen kurikulum ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini semua pembelajaran hampir menggunakan teknologi. Jadi kita tentunya harus menyesuaikan diri untuk menggunakan teknologi juga agar suatu proses pembelajaran dapat tercapai. Kemudian pendekatan yang keempat yaitu rekonstruksionisme. Nah, di mana kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial, masyarakat, dan politik perkembangan ekonomi. Nah, banyak prinsip kelompok ini yang konsisten dengan cita-cita tertinggi. Contohnya, masalah hak asasi kaum minoritas, keyakinan dalam intelektual masyarakat umumnya, dan kemampuan menemukan nasib sendiri sesuai arahan yang mereka inginkan. Nah, dalam kurikulum rekonstruksi sosial bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Kemudian pendekatan yang kelima atau yang terakhir yaitu pendekatan grassroots. Nah, dalam model grassroots ini, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Makanya pendekatan ini dinamakan juga pengembangan kurikulum dari bawah ke atas. Nah, oleh karena itu, sifatnya yang demikian, maka pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam menyempurnakan kurikulum atau kurikulum improvement. Nah, walaupun dalam skala yang terbatas, mungkin juga digunakan dalam pengembangan kurikulum baru atau curriculum construction. Semoga video ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua.